Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wibisono, mahasiswa manajemen usaha wisata dari kelas 2C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan 1 mengenai cara membuat usaha yang efektif. Dari buku kerja 1 hingga 3. Yang pertama, mengidentifikasi peluang dan pengambilan ide-ide dalam wirausaha. Di area fungsi bisnis, food and beverage, tanggal pembuatan pada tanggal 30 Maret 2022 dengan nama pelaksana saya sendiri, Muhammad Rizky Wibisono. Pertama, langkah-langkah. Identifikasi tipe-tipe, ide dan konsepsi peluang berdasarkan konteks bisnis. 1.1. Tipe ide-ide. Diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan, yaitu memberikan kenyamanan dan juga memberikan manfaat kesehatan. 1.2. Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang bisnis, yaitu keunggulan dan juga tepat waktu. 2. Mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1. Tren. Diamati untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru yang melingkupi kekuatan ekonomi, yaitu tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran konsumen. 2.2. Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi dapat menjadi peluang bisnis, yaitu komunikasi dan publisitas dengan investasi yang belum banyak berkembang. 2.3. Kesenjangan suatu produk atau jasa yang diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar, yaitu kesenjangan kualitas. 3. Mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1. Pengalaman industri sebelumnya. Diidentifikasi tim yang dimiliki dengan pengalaman industri dapat memberi keuntungan, yaitu produktivitas. 3.2. Faktor kognitif. Diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil, yang mana faktor kognitif dapat memberikan keuntungan, yaitu kewaspadaan terhadap suatu masalah. 3.3. Jaringan sosial. Diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jejaring sosial dapat memberi keuntungan, yaitu hubungan yang kuat. 3.4. Langkah-langkah kreativitas. Diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah untuk membangun ide kreativitas mencakupi persiapan, wawasan, evaluasi, dan elaborasi. 4. Membangun ide-ide bisnis. 4.1. Praktek brainstorming. Dikembangkan sesuai dengan aturan sesi, menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Pendekatannya berkisar dari seseorang yang duduk dengan catatan dan menuliskan ide bisnis yang menarik ke sesi brainstorming formal. Aturan sesi brainstorming. Freewheeling, yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide dan peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila atau aneh pun bisa mengarah pada gagasan bagus atau solusi untuk masalah. 4.2. Fokus group dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus group membantu menghasilkan ide-ide yang dipimpin oleh moderator terlatih. 4.3. Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Research mencakupi sosial media, viral, networking. 4.4. Ide-ide bisnis, produk atau jasa diidentifikasi untuk dapat mengembangkan, yaitu ide-ide produk atau jasa yang diidentifikasi. Food and beverage atau Eat Me Jakarta merupakan makanan dan minuman dengan ide-ide makanan terkini yang mengombinasikan produk makanan dengan packaging kekinian agar menarik para konsumen. Eat Me _Jakarta juga menjual minuman serta salad. Buku kerja yang kedua adalah membangun usaha yang efektif. Yang pertama, langkah-langkah. Menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya dengan kriteria 1.1.
Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya, yang mana di sini saya membuat kriteria dengan nama produk atau jasa yaitu itme_jakarta. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, singkat, jelas, kata kunci. Itme Jakarta merupakan produsen makanan kekinian berupa makanan berat, minuman, dan juga dessert. Bentuk paket penjualan yaitu satuan. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1. Target. Pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa, yaitu pemasaran mikro. Produksi itme_jakarta berlokasi di Cibubur, yang merupakan usaha UMKM agar mudah dijangkau dan banyak masyarakat yang mengenal, karena rasa yang enak dan harga bersahabat. 2.2. Target lokasi pemasaran. Diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Itme_jakarta merupakan di penjualan distrik. 3. Identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, yaitu kualitas. 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa, yaitu penetrasi pasar. Menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Lalu 4. Mengembangkan fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan, yaitu produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dapat dibeli konsumen berulang kali, karena itme_jakarta merupakan produk makanan yang dapat dinikmati dan juga dibeli konsumen berkali-kali. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan adalah posisi. 4.3. Manfaat produk atau jasa. Diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan, yaitu manfaat kesehatan, memberi tubuh energi baik untuk dicerna, serta manfaat kenyamanan. Karena produk itme_jakarta membuat konsumen merasa senang dan nyaman karena hilangnya rasa lapar. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis, yaitu ruang lingkup rencana. Produk yang dipesan secara berkali-kali oleh konsumen. 5. Mengembangkan tim manajemen. 5.1. Personal branding tim konsultan. Personal branding tim konsultan dengan portofolio produsen senang konsumen kenyang, dan banyak juga portofolio serta atau pengakuan masyarakat tentang produk itme_jakarta. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional, yaitu level okupasi. Buku kerja yang ketiga adalah analisa kelayakan usaha dengan nama produk itme_jakarta. Pertama, analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa dengan total 4, yang mana mengambil keuntungan dari tren lingkungan mendapatkan poin 1, menyelesaikan masalah mendapatkan poin 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar mendapatkan poin 1, ketepatan waktu masuk ke pasar mendapatkan poin 1, luasnya gagasan mendapatkan nilai bagi pembeli atau pengguna mendapatkan poin 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia mendapatkan 0, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan atau untuk mengubah praktik dasar perilaku mereka mendapatkan poin -1, sehingga total menjadi 4 poin. 1.2. Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan mendapatkan poin 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produsen atau layanan mendapatkan poin 1. Di mana mereka dapat menentukan produk layanan ini untuk dijual mendapatkan poin 1. Sehingga 1.2 dengan total 3 poin. 2. Kelayakan target industri. 2.1.
Daya tarik industri. Jumlah kompetitor sedikit mendapatkan poin 0. Tahap siklus hidup industri. Dengan fase pertumbuhan mendapatkan poin 0. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini pertumbuhan sedang mendapatkan poin 0. Pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki mendapatkan poin 1. Margin operasi industri yang cukup sedang mendapatkan poin 0 sehingga 2.1 mendapatkan total poin 1. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, yaitu teridentifikasi mendapatkan poin 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya dapat menciptakan mendapatkan poin 1. Daya beli pelanggannya tinggi dapat poin 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru mendapatkan tinggi poin 1. Potensi pertumbuhan target pasar yaitu tinggi mendapatkan poin 1. Sehingga 2.2 daya target pasar dan konsumen mendapatkan total 5 poin. 3. Analisa kelayakan organisasi. Kecakapan atau proses manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri mendapatkan poin 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan terampil mendapatkan poin 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan sangat luas mendapatkan poin 1. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi, yaitu kuat mendapatkan poin 1. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan mendapatkan poin 1. 3.2 kecukupan sumber daya. Karyawan dengan kompetensi spesifik mendapatkan poin 1. Perlindungan properti intelektual mendapatkan poin 0 dengan hasil poin 1. 4. Kelayakan finansial. Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas mendapatkan poin 1. Modal utang 0. Modal khusus specialty yaitu poin 1 sehingga total 2 poin. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri mendapatkan poin 1. Profitabilitas dan risiko saat ini mendapatkan poin 1. Nilai perusahaan mendapatkan poin 1 sehingga total menjadi 3 poin. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis mendapatkan poin 1. Proyeksi pendapatan mendapatkan poin 1. Keuntungan untuk setidaknya 3 tahun ke depan mendapatkan poin 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak mendapatkan poin 1. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat mendapatkan poin 1 sehingga total 5 poin. Potensi keseluruhan. Bagian 1 mendapatkan 2 poin, bagian 2 isu terkait industri pasar 1 poin, bagian 3 kelayakan organisasi 2 poin, bagian 4 isu finansial mendapatkan 1 poin. Sehingga penilaian keseluruhan menjadi 1.5. Ringkasan. ITMI Jakarta merupakan usaha kekinian yang perlu mempertimbangkan beberapa aspek untuk mencapai jangkauan usaha yang luas dan profit yang maksimal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.